الهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Para bapak, para jamaah Masjid Al-Kautsar, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita tahan henti-hentinya memanjatkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan indrawi yang hari ini kita bisa rasakan. Kehadiran kita dan duduk di majelis taklim Al-Kautsar ini tiada lain adalah satu bentuk kudrat inayah Allah Subhanahu wa taala. Rasakan bahwasanya apa yang hari ini kita lewati terkait tentang waktu itu tiada lain adalah sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam Quran surah Al-Kahfi tidak ada satu daun yang jatuh di atas tanah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga pertemuan kita hari ini juga mudah-mudahan menjadi wasilah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Karena pertemuan kita pada dasarnya adalah satu konsep ukhuwah dalam Quran surah Al-Hujurat, Pak ya. Maka dari itu hari ini juga akan kita tambahkan wawasan kita terkait tentang khuluqul muslim ma'al jar, akhlak seorang muslim terhadap tetangga. Mudah-mudahan menjadi wawasan dan ilmu bagi kita sekalian. Para bapak, para jamaah sekalian, hari kita akan mulai saja kajian tema terkait tentang akhlak seorang muslim terhadap tetangga. Mohon izin sebelumnya tidak bermaksud mengajari, tapi pada dasarnya saya juga masih belajar. Jadi anu karos ku abdi nembe tatanggian teh 10 tahun weh salami nikah gitu ya. Bapak mah teh selangkung ya. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Bahkan ada yang 40 tahun di sini. Barangkali ini menjadi satu sharing untuk kita sekalian terkait tentang seorang muslim terhadap tetangganya. Para bapak jamaah sekalian, sebagai pengantar bahwasanya satu, tetangga itu secara asal usul atau bahasa akademiknya adalah epistemologis, bahwasanya asal usul tetangga itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 36. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'bud rabbakum. Coba paninggalkan ayatnya khilaf deui. Wa'bud itu wa'budullaha wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bisa ku gelar, bisa ku materi, bisa ku benda-benda. Kemudian yang keduanya wabil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua engkau hendaklah berbuat ihsan, ya, berbuat baik. Ihsan teh melakukan kebaikan melebihi batas minimal. Artinya ihsan teh melakukan kebaikan melebihi batas minimal. Bapak kantos masihan artos kasepuh? Kantosnya minimal sekali. Karena ihsan berarti melakukan perbuatan baik melebihi batas minimal. Sekali ting mah utuh monya, artinya kacida. Tepang tahun deui berarti kedua kalian. Terus 3 kali. Bahkan maksud ihsan itu adalah terus menerus. Jadi melakukan kebaikan melebihi batas minimal. Jadi minimal hiji paling tidak pernah gitu ya. Paling tidak pernah. Itulah ihsan. Rutin gitu tiap tahun atau tiap kita ketemu. Itulah ihsan. Kemudian ihsan juga
disandingkan selain kepada orang tua kepada siapa lagi? Wabil walidaini ihsana, wabidil kurba kerabat, wa paman bibi ya handapnya, wabidil kurba, wal yatama anak yatim teh nutos dikantunkeun suku sepuh dalam usia sebelum balik. Satos balik mah tos gaduh pekerjaan bahkan melebihi hartanya di orang tua tidak termasuk yatim. Gitu yatim mah jadi secara ekonomi masih dibantu. Itu masih dibantu. Kemudian secara usia akal balik masih dalam tuntunan. Itu makanya Quran surah Al-Maun yang menjadi inisiasi satu semangat ormas ya di saudara kita terus we diulang-ulang. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim eta we kajianna teh nya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu adalah bentuk bagaimana bisa mengimplementasikan realisasi agama. Jadi Bapak beragama teh kumaha carana? Makanya dibentuk Pak suatu amal nyata realita seperti itu. Wabidil kurba wal yatama wal masakin dan orang-orang miskin. Kemudian wal jar tuh ayat wal jaridil kurba dan tetangga yang dekat tuh ayatnya. Jadi bab tetangga teh ayat asal usulnya tina Al-Qur'an. Pilih Bapak terang ketika kenapa sih kita harus bertetangga di komplek kot karepet Pak ya. Jadi tembok teh kadang ayah salapis Pak ya, di Palidi itu di komplek abdi nuce kadang ayah masih ayah nu salapis Pak, bumi hiji misalkan 7 genep 7 teh salapis we Pak. Jadi upami ngobrol teh kadang gitu ayah mah tos dua, jadi salapis salapis sami ya 7 genep kadang Pak teh kadang. Jadi upami salapis mah khawatir hiji upami misalkan aya rembes ya bisa ka ditu bisa ka dieu tah kitu Pak. Gitu nya. Jadi saha eta mah pangpayuna naon reskeun gitu. Nah gitu nya makanya di wal jari zil kurba wal jari terus wal jaril junub. Jadi tetangga yang jauh. Imam Az-Zuhri sareng Imam Syafi'i itu membatasi tetangga itu barat, timur, selatan, utara 40 Pak. Bumi gitu ya, 40 bumi. 40 bumi kapengerti tos namina tatanggi. Nah, makanya bab tetangga mah hiji ya secara epistemologi itu ya asal usulnya dari situ. Kemudian nanti dari segi hakikat keberadaan tetangga atau bahasa kampus nama ontologi. Jadi keberadaan tetangga itu adalah satu saksi iman. Itu. Jadi tetangga itu jantan saksi iman. Nah, makanya bertetangga itu kalimat ada bahasa ketika para bapak sekalian mencari rumah, maka dahulukan aljar qobladar. Aljar teh berarti tetangga, qobla sebelum dar rumah. Jadi bapak pemilihan rumah tempat huni tinggal tetanggina heula. Gitu. Bagaimana cara melihat tetangga? Tinggal masjidna. Gitu. Umat Islam mah gampang. Jadi upami bapak ingin mencari rumah, tinggal di masjidna. Upami masjidna makmur, seueurna salat, pasti tetanggina aman, gitu. Nyaman, tentram, gitu. Makanya aljar qobladar, gitunya. Jadi bertetangga itu mencari rumah, lihat dulu tetangganya. Nah, makanya dari hakikat tetangga itu satu sebagai saksi iman. Ada lagi nanti dari aspek yang lain, Pak. Aspek sosiologis, aspek sosial. Jadi aspek sosial mah
Bapak mencari rumah tuh bukan berhubungan dengan luas tanah. 10 ke 10, 20 ke 20, sades. Bukan begitu. Tetapi itu tadi balik lagi ke siapa penghuni di situ. Ya, siapa penghuni di situ. Kenapa? Karena akan berpengaruh iman. Itu iman. Jadi upami di masjid teh ricuh we nya, bab alit ricuh rame. Pasti nanti akan tidak harmonis tetangganya. Makanya salah satu bentuk dari ketentraman sosial tetangga itu bentuklah di masjid. Jadi masjid itu sebagai pembentukan tatanan sosial di masjid gitu. Jadi di masjid mah tempat ngumpul. Benten upami aya wilayah taya masjid. Susah, Pak. Susah, tokoh masyarakat ngempelkeunna susah. Apalagi pos kamling mah 2x2. 2x2 ada jumlah kakak kena 10. Tentunya jumlah kakak kena 10. Bisa, tetapi lebih diperkuat untuk menata tatanan sosial masyarakat itu lebih di masjid. Makanya lihat imamna tak gitu, lihat DKM-na tak gitu, lihat pengurusna. Jadi ketika bertetangga itu lihat siapa yang menjadi pemimpin di situ. Ya, apakah punya karakter kepemimpinan, karakter penyampaian yang secara komunikasi, gestur, intonasi, tempo baik tidak kepada masyarakat. Nah itu teh nuju dipelajari ku abdi teh Pak. Marga dan nu kitu mah belajarna teh saumur umurnya. Tidak pernah ada rapotnya Pak DKM. Dari kuliah. Ujian nanti ketika ada masalah dan masalah itu datang tidak bisa diperkirakan ya Pak DKM ya. Tidak bisa. Bisa kemungkinan terjadi dari aspek manusianya itu sendiri atau bisa jadi aspek alam, lingkungan gitu. Itu makanya bab tentang tetangga mah satu pastikan dulu dari kepribadian keluarga. Itu. Jadi keluarga itu menjadi pondasi kebaikan awal untuk bertetangga. Jadi keluarga yang baik itu adalah itu memunculkan tetangga yang baik berkeluarga itu. Makanya berkeluarga itu bukan cerita laki-laki perempuan bersatu kemudian punya keturunan, bukan itu. Tetapi disiapkan, Pak. Disiapkan. Makanya murang kali teh kade babab tetangga mah bau saeutik rame sampah. Misalkan di dia jalurna ya tetiasa sa mobil. Parkir di mana saja rame gitu. Tentunya parkir, kemudian sampah, apalagi Pak, air tuh, ucing lah, aduh kata mah ucing, abdi mes teh ayah ucing dipicun, datang deh ucing, dah ucing mah kumaha hanya, gitu, upami seueur pasir, karsa ucing, komo pas tempo halodo, nah liwir ucing teh, kata nabi anu gaduh hayam. Ya aduh nu gaduh hayam kandang kencarkeun. Eta teh kadang bisa memadaratkan atau pembakaran sampah asap. Gitu. Asap teh lebet ka bumi-bumi. Ka bumi eungap. Kita tidak tahu ada di dalam rumah ada anak kecil. Kemudian ISPA ya penyumbatan pernapasan, kemudian sampai menimbulkan tidak baik. Nah, itu menjadi dosa, Pak. Tuh. Bapak resep musik itunya suanten sonatnya sabaraha watt misalnya. Jeger gitu. Bapak resep musik kemudian dipasangkan sonat di dalam mobil. Jeger. Jadi bertetangga mah satu bau, asap, apalagi parkiran, air. Hati-hati menata. Nah, makanya bagaimana cara memberikan penyuluhan? Yaitu di masjid. Bagaimana cara yang lebih baik? Aya bukuna gitu. Berbeda dengan penyuluhan tanpa ada kajian ilmiah. Mohon
kajian ilmiah mah upami tanya kajian ilmiah seolah-olah di situ ada forum. Jadi menggunakan forum untuk menyindir. Makanya jangan forum ini forum mulia, makanya sama-sama mengkaji. Abdi ge isin Bang ngadugikeun itu. Isin pisan. Kenapa? Karena tidak sebaik apa yang disampaikan. Bag-bagan tetangga mah kitu. Kadang teoritisna terang tapi praktek nama gitu. Praktek mah 80% Pak. Teori nama tiasa katambul gitu ya. Tapi bag-bag praktek mah aya wae. Tiasa dari aspek luar ka urang, tiasa dari ka urang luar. Itu tah eta bag-bagan terkait tentang sosialna. Terus bag-bagan renovasi nya sejajar di dieu mah. Teh nu nyengkling tilu lantai. Tah eta ge kedah izin. Kenapa? Karena terhalang sinar matahari. Kenapa? Karena terhalang sirkulasi udara. Paling tidak ada izin dulu. Ngegandengan, ngebulan. Nah, teteh bag-bagan di komplek mah rupi-rupi. Itu rupi-rupi. Makanya kita yang harus lebih dulu. Ya, jadi kalau kita bertengah, kita yang lebih dulu menyapa. Tacan tiasa gitu. Ya, bapak gaduh mbe misalnya mbe nanti segede kucing terus masak nyoto sop kira-kira yakin dan kita masih hanwe gitu. Bahkan di dalam hadis Nabi, wahai perempuan, ketika engkau bertetangga, berikanlah sesuatu kepada tetanggamu walaupun engkau memberikan kaki kambing gitu. Kaki kambing ceker-cekerna tuh pasti hantenya tatos tiasa kitu teh can. Kayak ayat hadisna tina hadis Bukhari tah aya hadisna. Minimal caina tah kitu nya. Tah, itulah ihsan, Pak. Ya. Sakit celaknya. Ihsan itu adalah melakukan kebaikan melebihi batas minimal. Atau sekali seumur hidup atau minimal gitu ya. Nah, Bapak salami tetanggi. Abdi masa keneh kaalaman keneh, Pak Iwan. Upami saat acan lebaran rantang teh kan aya obat kalaban bade kan nya handapna sangu kentang terus teh naon opor ujungna teh kerupuk eta mah nya 30 kali balikan uih deui besek ya teh eta teh kalau saya lihat itu adat. Makanya gini Pak, ada kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terbatas pada syarat-syarat kesepakatan di antara mereka. Jadi orang-orang muslim itu sebetulnya ada suatu kesepakatan yang disepakati pada wilayah itu. Gitu. Tidak tersurat. Makanya ini pemimpin wilayah mampu memberikan suatu adat kebiasaan itu tos tiasa gitu teh can. Makanya pembatasan itu tergantung kesepakatan masyarakat. Kaum muslimin itu terbatas, tidak bisa leluasa. Tuh kayak gitu Pak. Abdi nembe terang ya. Salami abdi jantan muslim gitu ya. Dekikan kaki nya Islam. Nah, gitu. Rantang teh. Ada di hadis Pak. Bahkan tetangga itu aya di dia sana mah. Nah iya hadisnya. Ya. Seolah-olah jadi ahli waris. Gitu. Saking dekatnya gitu, saking dekatnya. Itulah tetangga. Nah, makanya terakhir Pak dari aspek keakhiratan. Makanya nanti ada aspek eskatologis. Jadi tetangga itu ada seorang wanita ya yang dia rajin tahajudna, dia rajin saumna. Kan hadis mengatakan begini, perempuan yang rajin sholat, perempuan yang rajin saumnya, perempuan yang berbakti kepada suaminya, maka dipastikan surga. Artinya, tetapi ada satu ketika perempuan tersebut buruk kepada tetangga. Kata Nabi, la khairu fiha.
bukan suatu kebaikan bagi dia. Hiya finnar, perempuan itu masuk neraka tuh gitu. Nah, jadi tatanggi teh satu menjadi syarat ketentuan tah berarti lebet ke surga teh. Tuh, terus gitu, Pak. Gitu, Pak. Ah, bios lah artos mah saeb. Da pasti dari Allah pasti masihan nu langkungnya untuk menjaga kebaikan antar warga teh pasian gitu. Tapi di sini ada iuran nanti misalkan setiap berapa bulan atau berapa tahun ya itu diberikan. Atau misalkan di sini mengadakan koperasi setiap tahun ada RAT Pak RT ya. RAT itu nanti diberikan kepada warga tergantung dengan lamanya dia ikut keanggotaan kan intinya. Keanggotaan 10 tahun sareng 1 tahun kan benten RAT na berikan gitu. Nanti aspek sosial. Jadi salah satu bentuk pengetahuan banyak ya yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Tergantung widai Pak kesepakatan. Al muslimuna ala syurutihim, seorang atau kaum muslim itu tergantung atau terbatas pada kesepakatan. Tetiasa lebet kaum muslimin anu misalkan di kelompok A, KB tetiasa lebet. Lihat ketentuan yang ada di situ. Gitu Pak pengantar. Ini namanya pengantar ya. Gitu. Namanya pengantar. Bismillah. Kurang lebet karena poin Pak. 16 poin. Apa yang harus kita lakukan akhlak seorang muslim terhadap tetangga? Yang pertama, ma'rifatu makanil jar, mengetahui kedudukan tetangga fish syar'i dalam syariat. Jadi syariat tadi tah ya, tadi tina Quran ayat dan hadis nanti kieu Pak ayat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, hadis Muslim, fal yuhsin ila jarihi ya, barang siapa orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga ya. Jadi berbuat baik teh sanesa kali ke rumah sakali-kalina berbuat baik atuh gitu nya, abdi kamari masihan seumur hidup tapi nu seumur hidup emutana seumur hidup nih gitu ya. Nah, jadi nanti ada bag-bagan terkait tentang sedekah ya. Sedekah la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Maka batal sedekah jika sedekah tersebut itu bil manni wal adha, ada suatu menyakiti hati si penerima. Itu. Paiwan teh masihan artos tapi masihan teh ku sampean. Gitu. Itu menyakiti hati ya, menyakiti hati. Atau masihan ku panangan tetapi masihan ti pengker gitu ya. Nah, itu sama menyakiti hati. Hati-hati. Ada kaidah-kaidah yang harus kita terus dipelajari. Makanya di forum ini sama-sama Pak, forum ini adalah forum perbaikan. Ya, di sini sampaikan kita menyamakan frekuensi kita Pak ya. Samakan frekuensi kita. Ya. Bios Pak, jasad ini mah namina lagi ada bungkus Pak. Ya. Kenapa kita segan kepada orang? Karena kita melihat bungkus. Ya. Karena kita melihat bungkus. Acukna, segala rupina. Jadi orang mengetahui ada yang namanya strata sosial. Itu. Bagaimana kita bisa menyamakan? Tinggal ruhna. Ruh mah sami Pak. Tak aya nu miskin, tak aya nu kaya, tak aya jabatan, tak aya. Ruhna. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengatakan begini Pak? La yu'minu ahadukum hatta la yuhibba ala nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Coba emutan ku Bapak. Kumaha carana Pak? Mencintai Bapak, mencintai saudara itu sama dengan seperti Bapak mencintai diri Bapak sendiri. Upami ninggal bungkus mual Pak. Bapak beda masihan. Da kamari ge nombe pisan meser motor. Karena melihat bungkus. Tetapi lihat ruhnya Pak. Lihat ruh. Makanya nanti Pak di dalam kajian
tasawuf itu kan ada tahalli, takhalli, tajalli. Untuk bisa tersadarkan diri dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengosongkan diri dulu. Bagaimana mengosongkan diri itu? Dunia, Pak. Dunia. Kenapa kita sulit untuk terhubung kepada Allah? Karena dunia berat di dalam diri kita. Gitu. Berat, Pak. Berat dunia gitu. Gitu. Karena banyak dunia yang menghalangi kita terhubung kepada Allah. Makanya samakan, Pak, frekuensinya hari ini kita samakan ruh dulu, Pak. Ruh mah mual maut, Pak. Ya, ruh mah mual maut. Yang mati itu adalah jasad. Ya, yang mati itu adalah jasad. Tetapi bahasan ruh surat eta teh Al-Isra. Ya, Al-Isra. Nah, yas'alunaka 'anir ruh teh luhurna teh eta nu aqimis shalah. Ya, eta teh tentang tahajud, pamus. Rengseta pamus biasa ngawas handap nanti yas'alunaka 'anir ruh. Nah, jadinya berarti paling tidak nanti bagaimana kita satu perbaikan diri, kemudian memahami konsep ruh di dalam diri. Itu. Nah, eta teh lumayan tadi ajarna. Nah, makanya bagaimana Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk bisa mencintai saudara sama dengan mencintai diri kita sendiri dengan konsep ruh bisa. Ya, konsep ruh bisa. Nah, makanya sesuai dengan hadis kata Nabi SAW, mazala Jibrilu yusini biljar. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku, Nabi Muhammad ya, biljari tentang atau kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithahu. Sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewariskan hartaku. Gitu. Ya teh malaikat Jibril, berarti Jibril terang. Ya, Jibril terang. Kenapa sampai begini? Ada hadis begini, sampai Nabi SAW itu diajarkan, diwasiatkan oleh Jibril terkait tentang tetangga. Karena tetangga itu penyambung iman. Gitu. Tetangga teh penyambung iman. Jadi terangna sok salat teh eta tanggi tinggal. Bapak gerak sok ngajukeun motor atau mobil, kan kulising teh ditarosnya. Kulising tadi ditaros kan, tetangginya ditaros. Bapak tahu rumah 76? Ya, kerjanya di mana? Ditaros, Pak. Tuh bag-bagan dunia gekut ditaros tetanggi. Kemudian di akhirat jaminan jadi kesaksian. Jadi tetangga itu adalah saksi iman. 2, ikhtiarul jari qobladar. Ayeuna pilihlah tetangga sebelum mencari rumah. Ya. Karena hunian itu akan menjadi nyaman karena kan rumah itu, Pak, ada konsep psikologis. Ikhtiarul jari qobladari. Nah, jadi konsep hukum aljar qobladar. Gitu. Pilih bade kultum aljar qobladar. Carilah tetangga yang baik sebelum mencari rumah hunian. Nah, jadi nanti ada dar, ada sakan, ada bait, Pak, rumah teh ya. Dar itu lebih kepada konsep rumah yang sudah ada pemukiman. Ya, bait itu konsep rumah yang ketika Bapak di luar kemudian ngantuk bata yabitu baitan, mabit tempat menginap. Itu ada kata sakan juga rumah juga. Makanya sakan itu ada kalimat sakinah, menjadi tenang. Itu. Makanya jadi ada kata sakan, ada bait, ada dar. Itu teh satu konsep, satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau Bapak mampu menciptakan rumah dengan tenang, mampu menciptakan misalkan di malam hari Bapak tenang tidur, maka akan tercipta satu dar teh konsep rumah yang sudah ada penghuninya banyak. Jadi kalau upami Bapak tidur di malam hari kemudian ada yang mengganggu, berarti belum sakinah. Secara psikologis belum nyaman.
Misalkan aya barangkali ngobrol tah di payunan di perempatan warung di lengkeng tabuh tilu tabuh tilu kadang sok aya botol teh disimpan teh di penggerin tukang kupat aya teh Pak aya. Nah, bagaimana? Oh, berarti eta mah nanti secara kewilayahan. Tapi terkadang sanes orang dinya orang luar tebih ka dinya. Ngadon gitu ya. Nah, makanya nih konsep dar adalah konsep rumah yang menghadirkan ketenangan secara komunal, bukan individual lagi. Ya, secara komunitas. 3, mahabbatul khair, mencintai kebaikan lijarika, tetanggamu kama tuhibbuhu dinafsika. Kade Pak, kalimat mencintai tetanggamu teh bilih lepat ke ya, bilih saling bertukar pasangan kade. Salah. Kadenya kade Pak. Maksud mencintai di situ adalah ada batasan-batasannya. Maksudnya adalah ada hak. Kalau ada anak ditinggalkan, jaga anaknya. Kalau ada rumah ditinggalkan, jaga rumahnya. Kalau ada tukang paket, ditampiheula paketna gitu. Itu ya. Awas Pak, awas. Khawatir salah memaknai ya. Karena saya mencintai tetangga saya. Nah, makanya ada di Quran, ada di hadis arba'in Pak. Hadis arba'in. Min alamati sa'ah, tanda-tanda apa namanya? Datangnya kiamat adalah apa? Itu Pak, timbulnya perzinahan yang tidak jauh dari pemukiman tetangga. Jadi upamanya tetangga ya melakukan perzinahan sudah masuk pada min alamatis sa'ah. Gitu. Tanda kiamat. Nah, jadi menjelaskan ini gitu. Jadi banyak aspek kajian yang harus diholistikkan, dipadukan. 4. Assalamu alaihi wa raddus salami idza sallama alaika. Maksudnya apa? Memberikan keselamatan kepada tetangga. Wa raddus salam, dan berbalas salam idza sallama alaika. Jadi maksudnya upami tetanggi mengucapkan salam, maka balas assalamualaikum. Tetapi secara makna hissiyahna, maknawinya adalah kita harus memberikan kedamaian, jaminan. Ya. Jadi tetanggi teh sudah menjadi jaminan kedamaiannya oleh kita. Gitu. Pemiaya misalkan tetanggi tacan kabujeng ya sasapu margi di payuna teh aya tangkal anu seueur dauna, kurang disapuan heula gitu. Saha nupang payuna nyapuan gitu ya. Kayaknya bakal berbalas, ini berbalas. Itu perkawis tentang misalkan kotoran. Maksudnya begitu Pak. Jadi memberikan kedamaian itu bisa bentuknya tadi, bisa bentuknya keamanan, bisa bentuknya adalah saling merawat kebersihan, ya. Itu maksudnya. Jadi bentuk salam itu adalah memberikan kedamaian. Bisa secara hati, ya, bisa secara fisik. Nah, itulah bentuk kedamaian. Terus ini nih, ada mu'idzaihi, jangan sampai menyakiti la biqaulin wala bi fi'lin. Kade Pak, perkataan sareng ucapan. Jadi kumargi tatangge teh caket-caket pisan dugikeun ngobrol teh jol-jol tabu 10, tabu 8, tabu 11 gitu ya. Tetap ada batasan-batasannya. Kemudian al-intibahu li atfalika, perhatikanlah anak-anakmu, fala yasduru minhu ayyu iz'ajin lahu, maka jangan sampai menimbulkan gangguan kepadanya. Kadang kan orang kalimah sok naonnya suka ada drama ya. Jadi orang kali teh jol-jol nangis weh, kan orang kali teh ya namanya ge dicubit sama itu. Atuh sebuah natanya gitu jadi rame gitu. Barangkali bawa gaduh barangkali nuju resep motor knalpot gorongkeun gorong gitu. Atuh diontrol. Nah, kade
bag-bagan gitu mah. Walaupun hobi, tetapi kalau sudah masuk pada komunal masyarakat sampai mengganggu, kan tidak semuanya sama. Satatanggi sajajaran pemuda sadayana, henteu ya, henteu beragam, gitu beragam. Kadang ada orang yang suka dengan kebisingan motor, ada yang tidak. Tidak sama, tidak sama. Kemudian berikutnya 7, da'watuhu lil walimah, mendatangi walimah pesta. Wa fa illam yahdur, apabila jika tidak dapat hadir, fa irsalu syai'in minha lahu, maka kirimlah sesuatu kepadanya. Aduh hapunten abdi teh tiasa nyumpingan walimah khitan, walimah nikah, walimah umroh, ya, walimah haji, sareng walimah segala rupina. Jadi sampaikan ketidakhadirannya, jangan sampai tidak ada kabar. Nah, ini adalah bentuk daripada mendatangi undangan, menghargai undangan. 8, nasihatuhu wa da'watuhu lil khair, berikan nasihat dan ajakan kebaikan. Kenapa? Wa fil hadisi, sebagaimana hadis, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, Bapak tos bisa memaknai itu agama teh nasihat. Kadang upami lepat nuju ngaos baca terjemahna, oh iya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oh abdi teh cariosan teh ka mana wae ya. Emut di ayat eta aduh ka emut oh disetel gitu disetel. Nah gitu Pak, diajar agama mah gitu. Jadi upami lewat weh sadinten urang teu diajar atau bisa minggu teu diajar, lebeng we Pak. Itu lebeng. Margi da agama mah ciga nu hese-hese gampang. Siga nu gampang-gampang hese gitu. Iya. Agama mah gitu. Jadi upami kalaulah kita hidup tanpa agama, ya, makanya aish masyita, ya. Hiduplah apa yang sesuai dengan apa yang kamu suka gitu ya. Gitu agama. Tapi upami leres-leres belajar agama, maka ada rel dah. Terus terbayang Pak, oh kadieu rel nanti. Terus oh ini jalannya. Oh ini ketentuannya. Syariat itu kan namanya juga syariat, Pak. Syariat itu dari kata syara'a. Syara'a itu jalan. Aya kalimat syari'. Syari' fasir jati. Ada syar'i. Syar'i mah terus janten hukum. Itu syara'a itu jalan. Syariat itu jalan. Bapak ketika belajar agama sesuai dengan jalan tidak? Ketika sesuai dengan jalan, nah itu Bapak sesuai dengan syariat. Namina syar'i. Jadi ayeuna mah syar'i teh jadi dangkal. Busana muslim syar'i. Gitu. Nikah syar'i. Padahal nikah teh syar'i. Kata nikah teh dinu agama teh terus aya ketentuan, disebut syar'i deh. Jadi penghamburan kata di Indonesia mah. Itu khitan teh atau sebagian dari syariat, khitan syar'i itu. Gitu ya. Seolah-olah khitan dan syar'i itu dua kata yang berbeda. Padahal bagian dari syariah itu ada khitan. Bagian dari syariah itu ada nikah gitu. Dibenarkan gitu.